Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang buat pemirsa Tribun Lampung TV. Di sini kita akan melakukan wawancara khusus dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Satria Alam. Assalamualaikum Pak Satria, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kadis? Sehat Pak Kadis? Amin. Alhamdulillah. Berikut ada beberapa pertanyaan sih Pak Kadis yang akan kita lontarkan kepada stakeholder yang menaungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pak Kadis, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Bayu ajukan, seperti pertama, Pak Kadis, seperti apa sih kondisi industri dan perdagangan di Lampung pada awal tahun 2021 ini, yang saat ini kita ketahui nih di tengah pandemi yang belum mereda nih Pak Kadis? Terima kasih Adinda Bayu dan jajaran Tribun Lampung TV yang saya hormati dan saya banggakan. Pemerintah Provinsi Lampung termasuk pemerintah provinsi lainnya yang memang terdampak COVID-19 ini. Akan tetapi sesuai data bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada awalnya semester 1 itu tumbuh 1,73% positif, tapi di triwulan kedua April Mei Juninya itu kita terkontraksi, tumbuh negatif sebesar negatif 3,5%. Alhamdulillah syukur di triwulan ketiga kita masih tumbuh negatif, tapi sudah turun angkanya 2,41. Hasil koordinasi kami dengan Bank Indonesia dan BPS, kemungkinan besar di triwulan keempat nanti kita tumbuh. Amin. Mudah-mudahan. Kemudian baru-baru ini Pemda Lampung telah menerbitkan Perda tentang adaptasi kebiasaan. Kita berharap perda ini akan berdampak terhadap dunia usaha, perindustrian dan perdagangan di Lampung. Kemudian yang berikutnya, nampak akhir ini, akhir tahun tahun 2020 dan awal tahun 2021, beberapa sektor atau dunia usaha mulai ada geliatnya. Antara lain datanya, jumlah penumpang yang melintas Bakahuni, penumpang ferry maksud saya, ini sudah mulai meningkat. Dan yang kedua, destinasi wisata malah sudah dibatasi, tapi alhamdulillah syukur sekarang hotel, rumah makan sudah ada geliat lainnya. Bahkan pengunjung wisatawan ini yang dari Lebak, terutama dari Susah. Kemudian yang berikutnya, pemerintah Provinsi Lampung menghimbau kepada dunia usaha untuk tidak melakukan PHK. Kemudian yang berikutnya, awal tahun ini sudah mulai dilaksanakan anggaran baik APBN maupun APBD. Dengan demikian, walaupun dalam kondisi pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir, insya Allah mudah-mudahan dunia industri dan perdagangan di Lampung dapat berjalan, tapi tidak seperti tahun sebelumnya karena kita terdampak dari COVID. Pak Kadis, saat ini kan pandemi kan belum menunjukkan tanda-tanda membaik nih Pak Kadis, ya kan? Meskipun sudah ada vaksin, kemudian target dari Disperindak sendiri dan proyeksi kita ke depannya sendiri pada 2021 ini berkaitan kondisi tersebut seperti apa Pak Kadis? Terima kasih Adinda Bayu dan jajaran Lampung TV yang berbahagia. Pemda Lampung melalui Dinas Pusat dan Perdagangan serta pihak terkait sudah berkomitmen bahwa kegiatan masyarakat dan dunia usaha tidak boleh berhenti. Pak Gubernur sudah mengambil kebijakan untuk tidak menerapkan PSBB. Tidak, sekali lagi tidak. Kemudian yang kedua, kita
tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Di kantor, dunia usaha, pasar tradisional, pasar modern, alhamdulillah syukur pernah dilombakan ini oleh Kementerian Dalam Negeri. Lampung pasar modern juara 2 nasional, pasar tradisional juara 3 nasional, dan rumah makan restoran malah juara 1. Kemudian Pemprov Lampung juga melalui Dinas Perdagangan berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui berbagai kebijakan, misalnya pasar murah, misalnya penetrasi pasar, kemudian yang lebih penting lagi, Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan ini kita menjaga keseimbangan upaya Pak Gubernur memacu ekspor dan mengendalikan impor. Alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir dan tahun 2020 masa pandemi ini neraca perdagangan kita tetap surplus. Dalam artian lebih besar ekspor dari kita. Makasih. Oke, mungkin kalau untuk apa sih Pak Kadis target dan proyeksi yang paling prioritas dari Disperindak untuk tahun ini sendiri Pak Kadis? Terima kasih. Yang pertama, target kita untuk pemulihan ekonomi daerah secara bertahap. Di samping program provinsi juga bersinergi dengan kabupaten kota. Kemudian yang kedua, sekali lagi menjaga stabilitas harga bahan pokok, baik distribusi maupun harganya. Kemudian tetap menjaga neraca perdagangan agar tetap surplus. Nah, kemudian berikutnya Pak Kadis, kan vaksin sudah ada dan mulai juga berjalan vaksinasi juga. Sepertinya hal ini memulihkan kepercayaan di publik atas kecemasan pandemi ini sendiri. Nah, menurut Pak Kadis sendiri, bagaimana sih dampaknya terhadap dunia industri dan perdagangan? Terima kasih. Memang sudah dinanti sebetulnya karena COVID ini akan bisa terkendali atau berhenti manakala masyarakat atau manusia ini ada imun. Dengan ada vaksin ini kita berharap nantinya masyarakat termasuk yang mengelola dunia usaha dan dunia industri atau perdagangan ada semacam keyakinan. Jadi kekhawatiran selama ini bisa berkurang dalam bertahan. Kemudian yang kedua, aktivitas perdagangan dan industri kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa normal kembali. Nah, kemudian selama ini menurut Pak Kadis sendiri, apa sih Pak Kadis dampak yang paling terasa bagi dunia industri dan dunia perdagangan dengan wabahnya COVID-19 ini? Terima kasih. Saya mau sampaikan juga ini penting ini untuk diketahui bahwa pada awalnya kita khawatir betul kalau sampai dunia usaha atau pelaku usaha tutup. Khawatir betul. Alhamdulillah karena Lampung tidak menerapkan PSBB, kita tidak tutup usaha baik pasar modern, pasar tradisional, pelaku usaha. Hanya saja tidak semaksimal seperti sebelumnya. Tapi tetap berjalan. Kemudian dampak yang berikutnya menurunnya daya beli masyarakat. Akibat ini Pemprov Lampung mengambil kebijakan memberikan semacam relaksasi kepada masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan dan sebagainya. Kalau kami dari Dinas Perdagangan kita mendaya gunakan ojek misalnya, murah apa sehingga walaupun kan seluruhnya karena belum ada ojeknya, ya ojeknya, tapi di mana Lampung maksudnya ini bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya kita menjaga mobilisasi orang barang agar khususnya kebutuhan pokok tidak terlambat. Dan sudah komit gugus tugas provinsi dan gugus tugas COVID kota untuk memprioritaskan
angkutan barang ini sehingga tidak ada kekurangan. Kemudian yang terakhir transportasi, ya. Walaupun kita tetap harus melakukan persiapan. Saya kira itu. Iya.